Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu doran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke bos, kembali lagi di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk. Nah, ini video yang saya ambil hari ini bos ya, setelah sekian lama saya tidak upload video karena ada beberapa agenda kegiatan terutama di bulan Agustus. Oke, hari ini kita akan review hasil penggunaan pupuk yang kemarin sempat kita aplikasikan. Nanti saya tampilkan di video untuk menu pupuk yang kemarin sudah kita aplikasikan. Kita pakai pupuk apa saja. Nah, di pemupukan sebelumnya ini bos, kita pakai 3 menu pupuk. Yang pertama adalah kita pakai NPK majemuk berimbang dengan kandungan nitrogen 16%, kemudian fosfat 16%, dan juga kaliumnya 16%. Kita pakai merek dagang Yara Unik. Kemudian yang kedua kita pakai set A bos, kita pakai set A tawon. Kemudian yang ketiga kita pakai KSP, itu fosfat ya, pupuk fosfat dari produknya tawon juga. Nah, untuk hasilnya ini masih terlihat seger hijau bos ya, belum terlihat nampak tanda-tanda pemunculan tunas kalau dari kejauhan, karena ini masih 1 minggu kita selesai lakukan aplikasi. Tapi kalau kita coba mendekat sudah terlihat tanda-tanda pertunasan seperti ini. Nah, seperti ini kita juga belum tahu dia akan memunculkan bunga apa tidak. Nanti akan kita update lagi di video kita selanjutnya bos. Nah, kemudian untuk ukuran buah yang seperti ini, nah ini adalah hasil kita aplikasi pupuk yang sebelumnya bos ya. Setelah pasca panen dulu kita juga sempat lakukan pemupukan, kemudian kita lakukan pengairan. Nah, yang sebagian berbunga dan sebagian tidak. Ini yang tidak berbunga seperti ini bos kemarin. Tapi ini untuk pucuknya sekarang udah memunculkan tunas seperti ini. Nah, ini terlihat bos ya, sudah pecah tunasnya. Nah, ini yang pembungaan sebelumnya. Nah, sekaligus kita keliling dulu bos ya. Kita keliling lahan kita. Nah, ini juga yang sudah mulai memunculkan tunas. Ini nantinya 1 minggu lagi kemungkinan akan kita update lagi bos. Hasilnya seperti apa, tunas-tunas yang sudah muncul ini apakah dia mengeluarkan bunga atau tidak. Alhamdulillah berjenjang bos ya, ada berbagai variasi ukuran. Nah, untuk jeruk siam madu sendiri sebenarnya kalau ada kemarau panjang seperti ini cukup mudah untuk kita membuahkan dengan sistem bujang seta. Nah, setiap kita lakukan pemupukan, kemudian kita doping dengan pengairan, dia akan pasti memunculkan tunas. Apalagi kalau tunas sebelumnya sudah menua, dia sudah siap untuk memunculkan tunas, kemudian ada stressing air sedikit dari musim kemarau, pasti dia akan memunculkan tunas. Dan di pemupukan sebelum ini kita lebih tekankan dari unsur nitrogen bos ya, walaupun tidak meninggalkan unsur-unsur yang lain seperti fosfat dan juga kalium, tetapi kita lebih dominan ke unsur nitrogen sebagai pemaju pertumbuhan dan juga pemunculan tunas. Nah, kalau musim kemarau memang biasanya seperti ini kondisi tanaman.
daunnya tidak terlalu lebar bos ya, tapi tidak usah khawatir, ini masih tumbuh normal kalau menurut saya. Nah, ini yang masih masa-masa pertumbuhan. Nah, ini sudah keluar kuncup-kuncup atau calon tunas dan juga beserta bunga. Ini nanti akan kita pruning bos ya. Nah, untuk pupuk dominan nitrogen kita pakai set Atawon ya, set Atawon dengan kandungan nitrogen dan juga sulfur bos. Jadi nitrogennya bentuknya amonium. Nah, kalau musim kemarau seperti ini kita hajar dengan nitrogen tidak ada masalah bos. Tapi kalau di musim hujan ya jangan, nanti buahnya bisa rontok ya kalau kelebihan unsur nitrogen. Tapi kalau di musim kemarau masih tergolong aman ya, tentunya dengan dosis yang sesuai lah, dosis yang tidak terlalu banyak, ataupun kita tetap taat dosis, kita gunakan dosis. Kemarin kita mix dari NPK kita pakai 1 sak, kemudian untuk KSP kita pakai 1 sak, dan juga untuk set Atawonnya kita pakai 2 sak kemarin bos. Jadi ada kelebihan dari unsur nitrogen. Ini nanti akan cepat sekali pecah tunas. Ini belum genap 1 minggu saja sudah pecah tunas bos. Nah, ini kondisinya bos. Ini buah-buah yang seukuran ini, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, Cak, kalau pakai pupuk tunggal gimana Cak? Pakai pupuk tunggal nitrogen. Nah, ini ada yang tanya seperti itu kemarin. Kalau menurut saya pupuk yang tunggal itu lebih cocoknya untuk masa pertumbuhan ya, dalam artian kita barusan tanam dan kita belum fokus pembuahan, itu menurut saya tidak masalah kalau kita pakai pupuk tunggal yang nitrogen. Tetapi sesekali ya tetap harus kita penuhi nutrisi atau unsur-unsur yang lain seperti fosfat dan juga kalium. Tetapi kalau sudah masa-masa pembuahan seperti ini, menurut saya kalau full nitrogen aja kurang maksimal bos ya. Harus tetap ada unsur yang lain, baik unsur makro ataupun unsur mikro. Nah, supaya tanaman kita bisa berbuah seperti ini, bisa sistemnya berjenjang seperti ini. Nah, ini tunas-tunas yang sudah bermunculan. Nah, usia dari pohon jeruk ini kisaran hampir 6 tahun bos ya, menginjak ke 6 tahun. Ini sudah berkali-kali kita lakukan pembuahan atau pemanenan bos. Nah, ini untuk ukuran batangnya dan juga yang sudah kita pangkas ranting di bagian dalam. Nah, keuntungan kita ketika tanaman jeruk ini berbuah berjenjang, nah, dia tidak ada resiko stres bos ya. Nah, kelihatan untuk daun-daunnya masih tetap hijau. Berbeda dengan sistem berbuah full. Kalau kita buahkan secara full, tidak kita buat sistem berjenjang, itu ada resiko stres dari pohon ini bos. Dan memang waktu yang paling tepat untuk kita genjot nutrisi sebenarnya adalah di musim kemarau bos ya. Di musim kemarau kita genjot nutrisinya baik untuk pupuk sintetis ataupun pupuk kandang, terlebih untuk pupuk kandang. Nah, usahakan untuk pupuk kandang kita aplikasikan di musim kemarau. Nah, kalau di musim hujan kita tahu sendiri pupuk kandang itu salah satu pemicu munculnya patogen jamur. Jadi lebih efektif kita aplikasikan di musim kemarau. Nah, nanti kalau efeknya di musim hujan bos, jadi
untuk pupuk kandang itu sifatnya lebih ke pembenah tanah, mengolah tanah ataupun pembenah tanah supaya tanah kita tetap terjaga kesuburannya dan juga kegemburan tanahnya tetap terjaga. Jadi untuk dulur-dulur para petani pemula jangan salah paham dulu. Untuk pupuk kandang sendiri, dia ketika kita aplikasikan bukan langsung diserap tanaman bos untuk pupuk kandang, karena dia sifatnya slow. Jadi dia lebih ke pembenah tanah dulu, kemudian ketika kita aplikasikan pupuk kandang, tentunya bakteri atau mikroba di dalam tanah akan bertambah. Nah, mikroba itulah yang bisa merombak tanah kita dari tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Kemudian mikroba itu dia akan mengeluarkan sekresi yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Jangan heran kalau tanaman kita aplikasikan pupuk kandang, dia akan lebih hijau, daunnya juga lebih rimbun dan juga lebih tebal-tebal seperti ini. Hijaunya itu galak gitu bos ya. Itu kalau kita aplikasikan pupuk kandang. Nah, saran saya memang di musim kemarau bos untuk aplikasi pupuk kandang. Nantinya di musim hujan kita tinggal doping saja dengan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu bos ya untuk update video hari ini. Mohon maaf untuk dulur-dulur, saya tidak sempat bikin video berhari-hari karena ada kesibukan yang lain bos ya. Oke, sodako jempolnya dulu, silakan like, subscribe dan komen, silakan share juga. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Oke bos, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.